Shalom, teman-teman terkasih. Selamat datang kembali di seri renungan kita. Hari ini, di hari ke-6, kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting, menghadapi tantangan dengan hikmat. Kita semua tahu, hidup ini penuh dengan tantangan, kadang besar, kadang kecil. Tapi pertanyaannya, bagaimana kita melewatinya? Kuncinya adalah hikmat yang datang dari Tuhan. Tantangan akan selalu ada, itu pasti. Namun, dengan hikmat ilahi, kita tidak akan berjalan sendirian dalam kegelapan. Hikmat Tuhan akan menjadi pelita yang membimbing setiap langkah kita, menunjukkan jalan keluar, dan memberi kita kekuatan untuk terus maju. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita satukan hati dan berdoa. Roh Kudus yang baik, kami datang di hadapan-Mu hari ini dengan hati yang terbuka. Berikanlah kami hikmat dari surga untuk menghadapi setiap tantangan yang kami alami dengan bijaksana, dengan tenang, dan dengan iman yang teguh kepadamu. Pimpinlah pikiran dan perkataan kami. Amin. Dasar dari renungan kita hari ini diambil dari sebuah ayat yang luar biasa dalam Yakobus 1 ayat ke-5. Bunyinya seperti ini, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Betapa indahnya janji ini. Ayat ini bukan sekadar kalimat indah, tapi sebuah undangan terbuka dari Tuhan. Tafsirannya sangat jelas. Tuhan tidak pelit dengan hikmatnya. Dia memberikan dengan murah hati tanpa perhitungan kepada siapapun yang datang ke dunia dengan hati yang tulus dan sungguh-sungguh meminta. Tidak peduli siapa kita atau apa latar belakang kita, jika kita merasa kurang bijaksana. Solusinya sederhana, minta kepada Tuhan. Dari sudut pandang teologisis, hikmat bukanlah sekadar kepintaran atau pengetahuan intelektual. Hikmat adalah anugerah langsung dari Tuhan. Ini adalah kemampuan ilahi yang Dia tanamkan dalam diri kita untuk bisa melihat sesuatu dari perspektifnya, untuk memahami apa yang benar dan apa yang salah di matanya, dan untuk membuat keputusan yang selaras dengan kehendaknya. Hikmat ini yang memampukan kita menavigasi kompleksitas hidup dengan benar. Jadi, pertanyaannya untuk kita semua, bagaimana kamu bisa secara aktif meminta hikmat Tuhan dalam setiap keputusan yang kamu buat? Baik itu keputusan besar maupun kecil, implementasinya sebenarnya sangat praktis. Pertama, mulailah dengan doa. Jangan pernah meremehkan kekuatan percakapan pribadi dengan Tuhan. Sebelum membuat keputusan, berhenti sejenak dan katakan, Tuhan, aku butuh hikmat-Mu. Kedua, selami firman Tuhan. Alkitab adalah sumber hikmat yang tidak pernah kering. Semakin kita membacanya, semakin pikiran kita selaras dengan pikiran Tuhan. Ketiga, jangan ragu mencari nasihat dari orang-orang percaya yang lebih dewasa secara rohani, yang hidupnya mencerminkan hikmat Tuhan. Tuhan seringkali berbicara melalui komunitas orang percaya. Salah satu ilustrasi terbaik tentang hal ini adalah kisah Raja Salomo. Ketika Tuhan menawarinya apapun yang dia inginkan, Salomo tidak meminta kekayaan, kekuasaan, atau umur panjang. Dia meminta sesuatu yang jauh lebih berharga, hati yang penuh hikmat dan pengertian untuk memimpin bangsanya. Dan kita tahu hasilnya. Tuhan tidak hanya memberinya hikmat yang luar biasa, tetapi juga menambahkan kekayaan dan kehormatan yang tidak pernah ia minta. Ini menunjukkan betapa Tuhan sangat menghargai hati yang mencari hikmat dunia di atas segalanya. Sekarang, mari
kita bawa ini ke dalam kehidupan kita secara konkret. Mungkin di tahun 2026 nanti, atau bahkan mulai hari ini, kita akan dihadapkan pada capitus and capituzen, penting terkait keuangan, career, keluarga, atau pelayanan. Jangan panik, jangan terburu-buru. Hadapi setiap tantangan itu dengan terlebih dahulu mencari hikmat Tuhan. Sebelum tanda tangan kontrak, sebelum menerima tawaran pekerjaan, sebelum melakukan investasi besar, berdoalah. Minta Tuhan menunjukkan jalannya. Dengan hikmat-Nya, kita dapat menghindari banyak penyesalan dan berjalan di jalan yang penuh berkat. Sebagai kesimpulan, ingatlah selalu, kita tidak diciptakan untuk menghadapi tantangan hidup sendirian. Tuhan telah menyediakan sumber daya terbesar, yaitu hikmat-Nya sendiri, yang siap Dia berikan kepada kita. Mari kita tutup renungan kita dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas janji-Mu yang luar biasa. Kami sering merasa bimbang dan tidak tahu harus berbuat apa. Hari ini kami memohon, berikanlah kami hikmat-Mu untuk menghadapi setiap badai dan persimpangan jalan dalam hidup kami. Ajari kami untuk selalu bersandar pada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan Sang Sumber Hikmat memberkati kita semua dengan hikmat dan pengertian yang melimpah, hari ini dan selamanya. Terima kasih sudah mengikuti renungan hari ini. Jika Anda merasa diberkati, jangan lupa untuk like, share video ini kepada teman dan keluarga, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan renungan selanjutnya. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati.